bisnis jaringan itu biasanya jadi tolak ukur. Ketika kantornya banyak berarti oh mapan nih, udah established gitu ya. Kedua, jadi izin ini nih mungkin terima kasih Bang Minola statement pembukanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin saya kasih pandangan saya dulu. Pandangan aja ya, siapa tahu itu udah menjawab gitu ya. Mungkin tadi dari sisi hukumnya sudah sangat jelas dari abangku Bang Minola, terima kasih Bang sekali lagi. Nah saya mungkin akan menjelaskan kronologi kenapa saya waktu itu bersedia membuat testimoni di Zoom meeting salah satu teman saya di Net 89 ini. Nah setahu saya Net 89 itu adalah robot trading yang dijual oleh PT SMI, PT Symbiotic Multitalenta Indonesia. Nah, perusahaan ini sudah berdiri dari tahun 2017 ya kalau nggak salah Pak ya. 2017 kan? Ya, berarti umurnya sudah 5 tahun. Nah, saya memberi testimoni itu kalau nggak salah tahun ini Januari, which is itu udah kayak tahun ke-5-nya ya. Jadi kayak udah running lama. Saat itu saya memberi testimoni, teman saya memberikan izinnya lengkap. Jadi nanti saya jelasin izin tuh ini sekalian edukasi juga buat beberapa masyarakat yang mungkin belum tahu, mungkin yang udah tahu alhamdulillah. Nah, jadi thank you. Nah, jadi apa namanya di tahun kelima saya kenapa memutuskan memberi testimoni karena partner saya memberi izinnya lengkap. Selain izin juga ternyata kantornya udah ada banyak sekali di seluruh Indonesia saat itu ya. Saya juga sempat dikirim fotonya, videonya udah ada belasan kantor. Itu PT SMI gitu ya kantornya. Jadi untuk beberapa orang di bisnis jaringan itu biasanya jadi tolak ukur. Ketika kantornya banyak berarti oh mapan nih, udah established gitu ya. Kedua, jadi izin ini nih untuk sekedar sedikit memberi edukasi singkat. Di dunia network marketing atau di dunia multi level marketing, itu sebenarnya saya tahu banget berdarah-darahnya asosiasi penjualan langsung Indonesia. Itu mereka ada asosiasinya namanya APLI dan APLI 2. Ada lagi mungkin yang lain tapi setahu saya 2 itu yang paling mengurus banyak perusahaan-perusahaan multi level marketing. Dan mereka itu dari dulu berdarah-darah menaungi perusahaan-perusahaan multi level atau network marketing yang notabene benar gitu. Jadi bisnis bisnis penjualan langsung, jadi yang dijual tidak menggunakan promosi di TV atau di sosmed atau apa, tapi menggunakan manusianya sebagai jalur distribusinya ya. Dan itu sudah berbadan hukum dinaungin oleh Kemendak, Kementerian Perdagangan. Nah, Kementerian Perdagangan itu dengan asosiasi penjualan langsung itu saling terkaitan. Dan saya tahu untuk memberikan sebuah izin dari sebuah Kementerian Perdagangan ini, itu biasanya prosesnya adalah perusahaan-perusahaan penjualan langsung itu konsultasi dulu dengan APLI atau AP2LI. Setelah konsultasi mereka akan diverifikasi. Jadi APLI ini dan AP2LI ini juga nggak main-main. Untuk masuk ke mereka itu dibutuhkan integritas, diwawancara, selain produknya dibedah, itu marketing plan dibedah. Kok komisinya segini 10% buat penjualan langsung, ini buat business pairing, kaki kiri ketemu kanan, ini berapa persen, bonus kedalaman, bonus reward, itu semua dihitung. Ya, artinya untuk sebuah perusahaan penjualan langsung bisa masuk ke APLI atau bisa diterima sama APLI dan AP2LI itu sebagai perusahaan yang baik, itu tidak mudah. Ya, saya tahu banget orang-orang di sana tuh orang-orang baik semua. Nah, lalu dibawa ke Kemendak untuk memiliki izin SIUPL, surat izin untuk penjualan langsung. Surat izin penjualan langsung itu juga sangat tidak mudah. Ya, itu banyak banget numpuk di perusahaannya dan di Kementerian Perdagangan dan itu banyak yang ditolak juga. Jadi kalau bisnisnya udah ada kecenderungan aneh-aneh, itu nggak mungkin bisa masuk teman-teman. Nah kebetulan PT SMI ini ternyata masuk di Kemendak. Ya, ini resmi loh, Kemendak tuh ada di website Kementerian Perdagangan ya. Ini nanti saya juga udah kirim ke teman-teman wartawan PDF-nya. Ini ada ya, PT Symbiotic Multitalenta Indonesia. Jadi bagi saya saat itu ya tolak ukur bisnis network marketing atau multi level marketing yang tertinggi izinnya adalah dari SIUPL, surat izin untuk penjualan langsung yang diterbitkan oleh Kemendak dan sudah menjadi anggota dari APLI atau AP2LI, which is mereka sudah masuk di situ. Nah, karena
seperti itu. Jadi saya merasa, oh ya sudah, tidak ada salahnya saya mempromosikan sesuatu yang legal, ya. Jadi memang legal. Nah ternyata perihal di perjalanan setelah 5 tahun terjadi penyimpangan ya Pak Bang Minola ya, dari saya nggak tahu nih dari perusahaan atau dari mana, itu udah di luar tanggung jawab saya. Saya pun juga nggak tahu gitu. Kasarnya 5 tahun sudah berjalan lancar, saya promosikan di tahun kelima, tiba-tiba terjadi seperti itu saya sendiri kaget. Jadi benar-benar menurut saya tidak fair kalau saya disalahkan sebagai yang diduga mempromosikan sesuatu yang ilegal, karena dasarnya legal. Nah, cuman perihal di tengah-tengah melakukan penyimpangan itu saya tidak tahu siapa yang melakukan. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini biar saya juga sebenarnya senang preskon gini, jadi saya sedikit bisa memberi edukasi mengenai industri network marketing. Nah, industri network marketing sendiri itu sebenarnya juga kebanyakan orang tuh nggak kurang tahu. Ternyata bisnis jaringan tuh ada 2 tipe ya. Ada tipe yang benar, yang benar-benar jual ada barang gitu. Satu lagi ada yang namanya money game. Atau orang-orang bisa nyebut BO gitu ya. Istilahnya money game atau nggak BO. Money game itu yang istilahnya skema Ponzi. Jadi memang bayar orang dari apa ya istilahnya, dari uang orang lain. Tapi nggak ada produknya seperti itu ya. Nah saat itu PT SMI memang ada izinnya. Maksudnya ada izinnya sebagai penjualan software. Makanya sebenarnya lucu juga kalau ini sampai disebut penyimpangan dari saya. Membernya setahu saya sekarang 100.000 orang. Nah kalau 100.000 orang member, itu saya yakin banget leadernya itu pasti jumlahnya minimal 10-30%. Berarti anggap 10.000 sampai 30.000 orang itu pasti leader. Nah leader-leader ini kan nggak semuanya orang-orang bodoh. Maksudnya saya yakin banyak orang pintar di situ, ya kan? Nah artinya mereka-mereka ini kan pasti juga mempelajari izin dulu. Bayangkan kalau ini sebenarnya orang seperti saya kena delik hukum, berarti ada 100.000 orang yang mungkin bisa, atau 30.000 orang minimal yang bisa kena delik gitu. Ini kan nggak fair. Artinya bagi saya tetap dalil saya adalah saya mempromosikan ini karena sudah ada CUPL. Anda bisa cek CUPL itu tertinggi, izin tertinggi untuk multi level atau network marketing, dan sudah tergabung di AP2LI. Itu asosiasi, saya kenal orang-orangnya, orang-orang baik semua, orang-orang yang memperjuangkan bisnis jaringan dengan udah dari dulu. Karena bisnis jaringan kan Anda tahu sendiri itu paradigmanya selalu diremehkan dulu, ya kan? Sampai akhirnya sekarang mereka bisa eskalasi, bisa di-respect dan bisa melahirkan banyak pengusaha-pengusaha hebat gitu ya, dan menolong banyak orang lewat bisnis seperti itu mereka berdarah-darah membangun asosiasi seperti itu. Ya, jadi saya terus terang mudah-mudahan dari klarifikasi saya dan Bang Minola ini bisa meluruskan dan sedikit memberi edukasi bahwa kami ini bukan orang yang suka seperti ini. Masa suka cari-cari apa ya, sensasi yang gimana gitu. Kalau lagi susah pun saya lebih baik apa ya, melakukan hal lain gitu. Saya nggak akan menipu orang gitu. Karena ya ayah saya mengajarkan nama baik itu lebih penting dari uang gitu. Jadi itu saya rasa cukup jadi pedoman hidup saya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya kasih rekan-rekan wartawan untuk bertanya. Terima kasih. Vin, tambah Vin. Ini Kevin promosi ini dibayar nggak sih Vin? Sebenarnya Vin untuk promosi ini? Saya cuma bantu teman saya aja. Jadi saya nggak terima uang dari perusahaan ini. Saya benar-benar cuma bantu teman saya karena ya udah saya anggap kayak sahabat lah. Teman saya ini yang ikut ini juga bukan orang yang suka apa bisnisnya aneh-aneh, enggak. Orang teman saya ini, saya mungkin nggak perlu sebut nama ya, tapi dia bisnisnya asuransi sebelum ini ya. Dia punya Indomaret juga gitu. Tapi ya pas pandemi mungkin mencari peruntungan di bisnis lain. Beliau juga ikut ini karena ada izinnya. Jadi ya bagi saya ya udahlah, saya bantuin, kenapa enggak sih, temen gitu kan. Saya sering kok kayak testimoni kan sebenarnya saya anggap kayak sesuatu yang kayak kadang-kadang kan mungkin kayak saya sama Widi di lapangan misalkan kayak Kak ucapin ulang tahun dong Kak buat si ini, atau Kak ucapin selamat untuk usaha barunya dong, ini restorannya baru buka. Ya kita mah baik aja, kita suka oke, sukses buat restorannya ini, sukses buat makanannya enak. Jadi orang lain nggak suka, disalahin gitu. Ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi ini tuh kayak testimoni ringan aja. Dan kalau teman-teman perhatikan testimoni saya itu juga saya cukup jelas, saya menyebutkan ada izinnya, bisa dicek sendiri. Terus kedua saya bilang teman-teman harus pakai uang dingin kalau mau coba.
Jadi jangan sembrono tidak memakai duit duit panas, duit pinjaman. Dan ketiga, teman-teman silakan cek sendiri perusahaannya dan kantornya segala macam. Jadi di testimoni saya itu jelas, saya juga edukasi juga. Jadi saya bukan, ayo ikut, kalian ikut kaya nanti. Nggak begitu bahasa saya. Coba tolong dilihat lagi gitu, karena saya juga hati-hati sekali mempromosikan sesuatu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh, thank you. Berarti merasa tertipu ya, Vin, ya? Menambahkan itu. Jelas tertipu. Aku tertipu. Nggak apa-apa. Cowok-cowok ini sisterku banget nih dari dulu, sayangan. Jadi baik banget emang nih. Jadi memang kalau tertipu ya lebih ke saya bukan ngerasa tertipu, lebih ke terjebak kali ya. Karena teman saya bukan nipu saya sebenarnya. Cuman saya merasa terjebak dengan skema. Gak nyangka aja bahwa ada kondisi yang seperti ini, bukan tertipu juga kan? Ya lebih ke nggak nyangka sih. Karena teman saya bukan penipu, saya bisa jamin. Tapi ya itu seperti itu, Pak. Kevin, ini kan lu bukan 1 kali 2 kali ya tertipu dengan robot itu sendiri. Kemarin kan lu ngajak lagi. Yang dulu ya? Oke. Nah, ini yang berapa sih kalau boleh tahu? Pelajaran buat lu. Ya jadi kalau beda ya, saya jelasin dulu. Kalau yang dulu itu emang saya ditipu lah gitu ya. Nah kalau ini kan sebenarnya saya cuma disuruh kasih testimoni. Jadi dibilang ditipu ya terjebak sih lebih tepatnya ya, karena ya seperti itu gitu. Tapi memang saya juga mau sedikit mention soal Atta Halilintar ya, sedikit ya, karena sedikit menyimpang tapi ini ada korelasinya. Saya malah juga kasihan sama Atta, karena kan headline-nya juga ada Atta tuh ya. Dia itu lebih kasihan lagi. Menurut saya dia nggak tahu apa-apa soal yang ngasih duit dia itu adalah salah satu orang yang menjalankan net gitu ya. Jadi sampai seorang Atta aja juga kena delik gitu loh. Jadi padahal kan ini sebenarnya saat itu kalau nggak salah soal bandana ya, bandana dia terima ya kan, diterima. Nah itu sebenarnya ya dia juga menurut saya nggak salah, karena dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu si lawan main ini kerjanya sumbernya dari mana. Tapi ya memang si Mas Rezanya itu sendiri juga udah beri klarifikasi setahu saya. Cuma balik lagi gini loh, jadi harus dibedakan. Kecuali ya saya akan bilang saya salah kalau ini bisnis dari awal nggak ada izinnya, saya promosiin. Nah itu mungkin saya bisa kena delik, karena saya mempromosikan sesuatu yang ilegal gitu loh teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Kevin, nanti jika dimintai keterangan oleh Mabes Polri siap ya Mas ya? Siap. Ya ditemenin abang, saya senang ditemenin soalnya. Belum ada panggilan. Ya, jadi sekali lagi saya mau sampaikan, jadi ini sama seperti misalnya perusahaan yang IPO, yang go public. Jadi tentu sebelum seseorang itu memutuskan untuk membeli saham sebuah perusahaan, dia pasti akan melihat itu kan dari prospektusnya. Bagaimana perusahaannya, sehat apa tidak, kan begitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita beli sahamnya bagus, beberapa waktu kemudian sahamnya anjlok, apakah itu penipuan? Apakah itu penipuan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham bahwa semua bisnis itu pasti ada risikonya. Semua bisnis pasti ada risikonya. Makanya neracanya pun neraca laba dan rugi. Rugi itu bisa disebabkan oleh banyak situasi dan kondisi. Jadi maksud saya kan nggak fair juga ketika lagi untung kita nggak ribut, tapi ketika kita lagi rugi kita ribut dan akhirnya melihat bahwa ini ada unsur penipuannya gitu loh. Di mana penipuannya? Legalitas ada. Ya, kalau memang misalnya gagal bayar ya kita bilang aja kasusnya gagal bayar. Ini kasus perdata, wan prestasi. Ya, dia janji bayar tapi nggak bayar kan begitu. Jangan langsung ini jadi pidana. Dianggap ada unsur penipuan. Padahal sebenarnya ketika kita memutuskan untuk terlibat di bisnis itu, kita juga sudah cek and recheck semua dokumen dan legalitasnya. Kan begitulah kira-kira intinya. Dan sudah banyak dari mulai dari beberapa puluh tahun yang lalu kasus-kasus seperti ini kan sudah sering terjadi ya.
Dari mulai tisu, jin, segala macam banyak sekali yang model-model seperti yang sama atau yang tidak sama. Tapi artinya kan ini juga cukup memberikan pelajaran bagi semua orang ketika dia ingin join atau tidak join dengan bisnis itu kan dia juga harus lebih teliti dan cermat. Ya, jangan kemudian akibat ada unsur kelalaian juga dari dirinya ketika memutuskan untuk join dan tidak join, akhirnya mencari-cari kambing hitam, mencari-cari orang siapa saja yang mau disalahkan. Padahal kemarin ketika dia mau join dia nggak telepon Kevin, harusnya dia telepon Kevin dulu dong. Vin, yang lu bilang di testimoni itu betul nggak sih? Begitu Kevin bilang betul, dia masuk salah, baru dia Kevin salah, Vin lu salah, Vin. Ini nggak ada konfirmasi kok ke Kevin. Itu keputusan mereka sendiri kok.